Selamat siang Mas. Mau ketemu Mas Harinya ada? Mas Harinya ada. Oh iya. Oke siap. Kita tunggu kalau gitu. Iya ya. Makasih. Ya. Salam warga Taniling TV. Saat ini saya berada di Kabupaten Karanganyar. Saya bersama Mas Hari, salah satu penggiat kopi Lawu. Kita akan ngobrol banyak dengan Mas Hari tentang kopi Jenawi. Kopi Jenawi. Ceritanya seperti apa dan bagaimana, nanti prosesnya juga kita akan lihat, kebunnya kita akan lihat nanti. Terus ikuti video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel Taniling TV. Informasi yang kita dapatkan itu tentang kegiatan Mas Hari di dunia kopi. Itu kan Mas Hari menggiatkan kopi Jenawi ya, kopi Jenawi. Khususnya kopi Jenawi itu untuk kafe sendiri, kemudian memasarkan kerjasama dengan petani. Ceritanya seperti apa? Bisa dibagikan kepada warga? Dulu waktu pertama kali ini juga nggak ada minat di bidang kopi itu, nggak ada. Oh, cuma pas kan sempat jualan di Solo, jualan angkringan di Sriwedari, pengen jualan angkringan tapi kok kalau cuma kopi-kopi saset kok kayaknya kurang menarik gitu. Beberapa tahun yang lalu itu akhirnya gimana kalau saya membuat konsep menjual angkringan dengan kopinya kopi-kopi khas lokal. Terus saya cari-carilah perkebunan di Gunung Lawu. Masa iya Gunung Lawu sampai nggak punya kopi? Oh iya. Pasti ada. Terus saya keliling-keliling ke daerah Jenawi, Tawangmangu, terus Jatiyoso, terus yang dekat dengan rumah saya si Jenawi itu, dan mereka saya bimbing secara perlahan, saya edukasi, saya beri masukan, masukan terus menerus, gimana kalau prosesnya diproses seperti ini, gimana cara nanamnya seperti apa, cara prosesnya nanti seperti apa. Nah, dimulainya tahun berapa itu? Itu saya mulai itu baru tahun 2015-an akhir. Ketemu diajak kerjasama nggak mau gitu? Pernah banyak sekali ditolak orang. Alah kopi ora payu mas gitu bilangnya orang Jawa. Alah paling payune piro, kalau orang Jawa pasti gitu. Ndak mas, lebih fokus sayur aja daripada kopi. Sampai suatu ketika saya ketemu dengan Mbah Sukiman itu, Mbah gimana kalau kopinya saya beli gitu aja. Bahasa pertamanya dulu ya mas boleh, tapi adanya kayak gini. Terus lama kelamaan Mbah sudah percaya sama aku, tingkat kepercayaan si Mbah itu sama aku udah terbangun. Ya udah dari situ berdirinya kopi Jenawi tersebut. Ketika di awal itu kondisi kopi yang di tempatnya Mbah Sukiman itu sudah seperti sekarang atau? Belum. Jadi kondisi pohonnya kebun masih? Pohon itu baru cuma sekitar enggak sampai 50 pohon. Oh. Baru mulai, meskipun sedikit tapi ada potensi sangat tinggi. Jadi di lahan Mbah Sukiman itu kemudian Mas Hari melakukan penanaman ulang. Kan ada beberapa pohon yang masih produktif, tapi umurnya kan kalau yang buat untuk disemai itu umurnya minimal itu 10 tahun sampai 15 tahun. Coba dulu berapa kilo, 2 kilo atau 5 kilo, coba semai. Nanti kalau gagal coba lagi, kalau ada yang berhasil nanti tinggal dilanjutkan. Oke mas, semai 5 kilo ceri gitu. Akhirnya sudah berjalan sekitar 3 bulan sampai 5 bulan, kan udah jadi itu bibit. Dipindah ke lahan yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Nah, yang sekarang sudah berapa pohon? Kalau yang sekarang itu udah sampai sekitar 500-an pohon. Dari 50 pohon. Dari 50 pohon yang tersisa di sana. Luar biasa sekali perjuangannya. Nah, kemudian bentuk kerjasama semacam apa sih yang dilakukan dengan petani ya? Kita ambil contoh Mbah Sukiman. Kerjasamanya itu bentuknya seperti apa? Kerjasamanya pertama itu tetap kita tuh bukan fokus dijual belinya dahulu sih. Kita fokusnya dimulai berbenah dulu, berbenah dari proses pasca panennya, proses pengolahan lahannya seperti apa, proses ininya ngerawat pohonnya seperti apa.
nanti tinggal langkah selanjutnya menuju ke manajemen. Nah, kalau manajemen yang udah dilaksanakan sekarang, yang udah dijalani saat ini itu kita ada model tengkulak. Ada kita tengkulak itu ada yang beli cherry, ada yang beli green bean, dan harganya berbeda-beda. Ada juga yang beli cherry tapi yang udah kering itu loh. Jadi kadang ada yang mau ribet, kadang nggak mau. Mas, misal iki aku mau jualnya gelondong aja, mau jual cherry aja, ya udah enggak apa-apa. Kita beli dengan harga wajarnya sekitar 5.000 sampai 7.000 per kilo itu gelondong basah. Nanti kalau dia jual green bean itu harganya bisa sampai 50.000, bisa sampai 70.000, bervariasi tergantung kualitasnya mereka masing-masing. Ya baik Mas Hari, kita lanjut ngobrol di kebun bisa ya? Boleh. Sekalian buat warga Taniling juga bisa lihat kebunnya seperti apa. Monggo Kita silakan. lanjut ngopi dulu. Kita ke kebun nanti setelah ngopi nih. Ya warga Taniling, kita ngopi dulu. Selanjutnya kita akan jalan-jalan ke kebun kopinya Mbah Sukiman yang bekerja sama dengan Mas Hari untuk produksi kopi Lawu Jenawi ya. Ya. Nah, seperti apa kebunnya, terus ikuti video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel Taniling TV. Mas Hari, kalau kebun kopi yang ada di sini ini jadinya luasnya berapa? Ada berapa pohon? Luasnya kalau yang milik pribadi punya namanya Mbah Sukiman. Oh, ini punya Mbah Sukiman. Punya Mbah Sukiman, tapi lahannya tetap perhutani. Oh, cuma dikelola oleh perorangan. Dikelola perorangan ya. Lahannya luasnya cuma 1 hektar yang di sini. Cuma sedikit, nggak begitu banyak. Kalau sekali panen di sini kira-kira dapat berapa? Kalau untuk panen kemarin tahun ini hasil panennya menurun. Kalau tahun yang kemarin itu bisa dapat sampai 1 ton cherry gelondong kopi itu bisa sampai 1 ton. Tapi kalau tahun ini turun sekitar 30%-an lah. Jadi nggak sampai 1 ton itu basah atau sudah? Basah. Khususnya komoditas kopi itu banyakan baru mulai. Jadi dulu pernah ada banyak sekali, akhirnya kopi mereka itu ditebang, tidak dikelola lagi, akhirnya pindah ke komoditas lain. Setelah beberapa tahun berlalu, sekarang mulai minat ke bidang kopi ini lagi. Jadi kalau yang di sini hanya Mbah Sukiman? Mbah Sukiman, di sekitar sini ada juga ini dari kelompok-kelompok tani sekitar sini ada 1-2 kelompok tani, ada di bawah yang Kecamatan Jenawi yang bagian bawah juga ada komoditas kopi-kopi robusta. Kalau yang di sini varietasnya itu red bourbon. Ya, kalau yang di bawah ada lini es, ada varietas Sigara Rutang, ada yang campur, gitu. Yang kerjasama dengan Mas Hari itu selain di Jenawi di mana saja? Kalau saya fokusnya dari tempatnya Mbah Sukiman ini aja. Tapi kebanyakan petani yang di sekitar sini terus pada ikut setor kopi ke kita gitu loh. Jadi malah tempatnya Mbah Sukiman ini udah kayak gudangnya. Oh, jadi seperti jadi mereka Mas, ini aku ada kopi berapa kilo, diantar kemari, harganya berapa, nanti dibayar. Nah, udah gitu. Jadi jadi tempatnya Mbah Sukiman ini udah kayak base camp di sekitar sini. Oh, jadi kayak orang-orang ini ya. Daripada beli hasil green bean-nya yang nggak tahu kualitas prosesnya seperti apa, lebih baik petani jual cherry-nya itu aja. Jual cherry ke Mbah Sukiman. Jual cherry nanti diproses sama si anak-anak muda di sini. Kan komunitas anak-anak muda sekarang penggiat-penggiat kopi kan sudah mulai banyak. Ya. Kalau setiap 1 kali panen itu total produksinya yang sudah jadi green bean berapa berarti? Kemarin yang tahun ini paling itu
hanya dapat green bean 3 kintal aja. 3 kintal. 3 kintal. 3 kintal itu untuk kebutuhan 1 tahun di beberapa kedai kopi itu. Ya. Itu nggak cukup. Itu ya pasti nggak cukup mas. Nggak cukup. Ya. Makanya kebanyakan jualnya roast bean Ya. yang sudah di roasting itu. Ya. Oh jualnya roasting. Yang sudah di roasting roast bean. Kalau jualnya green bean, alah cuma 1 kali jual aja udah kelar itu. Ya. Tapi stok segitu. Oh jadi jualannya roastingnya. Nah kalau selama ini yang dari green bean yang 3 kuintal itu tadi, itu diproses apa saja sih? Kalau untuk proses pasca panen ada berbagai macam. Yang pada umumnya itu juga ada full wash, semi wash, natural, udah seperti itulah. Yang umum di pasaran. Tapi kalau untuk proses-proses yang lebih ribet lagi ada namanya proses asetik, natural asetik, terus ada natural laktik, terus ada natural anaerob, wash anaerob. Banyak sekali proses pasca panen. Sekarang pengembangan anak muda sekarang itu udah wah banyak sekali proses pasca panen. Kita cuma bisa mungkin ada permintaan 1-2 orang, Mas. Kadang ada juga request, Mas aku pengen proses ini bisa nggak, misal pengen proses natural asetik bisa buatin nggak, bisa tapi mau nunggu nggak? Iya. Karena mau nunggu panen tahun depan. Mau mas nunggu berapa lama? Kalau proses pembuatan green bean dari cherry itu biasanya menghabiskan waktu sampai 3 bulan. Itu masih perlu di resting lagi. Dan nanti, itu nunggu tahun depan panen kan gitu. Ya kan? Kalau misalnya sekarang kan nggak mungkin. Nggak mungkin soalnya panennya kan udah selesai. Iya. Kalau untuk yang spesialnya sih, keunikan dari kopi yang di sini apa sih mas? Uniknya apa? Kalau kita ngomong proses mungkin iya. Tapi kalau dari kopinya sendiri uniknya di mana? Varietas yang membuat beda dengan yang lain. Iya. Bisa diceritakan. Kalau varietas yang dari kebanyakan pohon yang ada di sekitaran Gunung Lawu ini kan varietasnya ada Lini S, ada Sigara Ruta, ada Kartika, seperti itu. Nah, kadang satu kebun itu ada yang campur. Nah, kalau yang di sini kan cuma satu varietas saja, nggak pernah datengin bibit dari luar ditanam di sini atau nanam bibit apa dari luar. Jadi yang udah ada di sini ya udah dikembangkan lagi. Musim panennya sebenarnya kapan kalau di sini? Kalau musim panennya sebenarnya udah selesai. Ini kan udah mulai kuncup bunga-bunganya loh. Kan udah mulai kuncup-kuncup bunga. Tapi kalau kopi kan panennya itu nggak bareng. Iya. Pasti ada 1-2. Soalnya petiknya kita itu petiknya cuma petik-petik yang merah aja. Yang hijau dibiarkan dulu matang biar yang merah dipetik terdahulu. Jadi nggak asal petik langsung dirempel gitu langsung dipetik bareng itu enggak. Petiknya cuma yang merah-merah dulu aja. Jadi yang hijau ya biarkan matang dulu, biarkan merah dulu. Jadi susulan-susulan itu kan pasti ada. Ini berarti panennya bulan apa kemarin? Ini kemarin bulan April. Bulan April. Jadi bulan Juni panen lagi. April, Juni panen lagi. Ini kalau untuk warga Taniling yang pengen pesen kopi ke Mas Hari, pengen tahu, penasaran dengan kopi Lawu Jenawi. Nah, itu kan berarti di bulan sebelum April kan sudah harus pesan dulu kan? Kalau mau proses pasca panennya pesan harus beberapa bulan pesan dahulu. Tapi kalau cuma mau ngicip per gelas, by gelas itu bisa datang ke Mbok Nem Coffee atau ke Dove Coffee bisa. Mas Hari, ini mau tanya, ini untuk proses yang ada di sini ini apa saja? Ini banyak sekali jenis kopinya. Ini banyak sekali. Bisa diceritakan.
Ini ada natural pada umumnya seperti biasa. Itu jenis kopinya apa ya? Jenis kopinya ini Arabica yang ini. Arabica diproses natural. Proses natural seperti biasa pada umumnya. Prosesnya yo cuma setelah dipetik, disortir dulu, setelah disortir yo dirambang, setelah itu langsung dijemur. Langsung dijemur di tempat paranet di greenhouse seperti itu. Setelah dijemur kering, sampai kering, udah langsung nanti diuler, dikupas. Dijemurnya berapa hari? Dijemurnya kalau natural itu bisa sampai 1 bulan sampai 1,5 bulan. Terus ini ada lagi yang ini kemarin buat anaerob bos namanya. Anaerob bos. Kopinya Arabica juga anaerob. Itu proses di proses fermentasi melalui seperti full wash pada umumnya, tapi perlu diferment terlebih dahulu. Berapa hari fermentnya? Fermentasi biasanya itu ada yang 3 hari, ada yang 4 hari. Ini yang full wash anaerob. Kalau yang ini? Yang ini natural. Biasa, natural. Sama kayak itu. Sama seperti ini. Nah, yang ini sedikit ini ada. Kok ini ada jasmine itu maksudnya? Kamomel itu. Oh, itu kamomel. Anaerob wash juga, tapi menggunakan arti seperti kamomel. Terus kan ada teh kayak lavender seperti itu kan ada. Oh iya. Fermentasi ini menggunakan teh tersebut. Terus yang ditumbuh? Yang di ini ada honey. Ini honey. Anaerob honey. Oh, anaerob honey. Wah, belum disortir. Anaerob honey. Iya. Terus ada robusta. Ini robusta. Robusta ini diproses menggunakan proses pasca panennya ini natural anaerob. Ini natural anaerob. Meskipun robusta diproses seperti Arabica juga hasilnya juga lebih enak, lebih wangi. Hasilnya ketika udah diseduh setelah di roasting nanti hasilnya wangi. Kalau yang itu? Ini robusta seperti biasa, robusta natural biasa. Tadi yang sedikit itu apa tuh tadi? Yang ini ada Excelsa. Ya. Excelsa. Wah, ini menarik ini. Ini Excelsa. Bijinya paca-paca. Berbeda dengan Arabica, berbeda dengan robusta. Kalau setelah dihaler ini berarti disortasi sama ibu-ibu tadi. Setelah disortasi nanti perlu di resting dulu sebelum masuk ke proses roasting, penggorengan. Nanti di resting selama minimal 1 bulan. Nah, kalau dari semua proses ini Mas, yang paling banyak laku yang mana? Permintaannya yang paling banyak? Semuanya memiliki pasar tersendiri. Ya. Kalau yang itu paling banyak ya biasanya kalangan umum itu natural, full wash itu paling banyak. Tapi kalau proses udah pakai ferment gini ada ini customernya tersendiri. Kalau udah sampai ke kafe, kalau mau lihat proses roastingnya di tempati si Mas Dovi, nanti semuanya biar dijelaskan sama si teman saya Mas Dovi namanya. Nanti pas di kafe itu aja. Ceritanya kemarin kan dari Mas Hari untuk bagian roasting kan di Mas Dovi. Iya. Apa tidak semua itu harus dikerjakan satu orang, harus bagi-bagi ya. Nah, kalau selama ini di proses roasting untuk yang kopi Jenawi, kopi Lawun Jenawi itu apa kesulitannya atau menariknya itu di mananya, Mas? Bisa diceritakan? Nah, untuk kesulitannya dulu itu pas di awal ya. Jadi ketika pertama kali goreng kopi ini ya mengalami kesulitan, mungkin dari hulunya dulu. Nah, otomatis ketika dari hulu udah dibenahi, otomatis roasting pun akan lebih mudah. Jadi dulu karena memang kondisi kopinya yang masih acak-acak. Bisa dikatakan seperti itu. Hari ini di setel gini, besok di setel gini kok beda lagi. Ya, bisa sama. Padahal setelannya sama. Nah, tapi untuk sekarang ya sudah tidak ada kesulitan. Sudah menemukan.
Untuk mengenai cita rasa kan begitu. Jadi Mas Dovi sendiri kan sertifikatnya sudah banyak. Jadi kalau untuk menceritakan tentang cita rasa kopi Lawu Jenawi ini kan lebih ada kompetensinya lebih lah begitu, dibanding dengan saya. Monggo. Untuk cita rasa sendiri, kopi ini kan bisa dikatakan varietas yang unik untuk di Jawa Tengah. Iya. Nah, niku Red Bourbon. Nah, dari situ pun mungkin jadi kayak suatu ciri khas tersendiri untuk kopi Jenawi Karanganyar. Nah, ketika proses ditambahi dengan proses yang benar, otomatis rasa keunikan dari kopi ini sendiri niku memiliki aspek nilai yang lebih. Dari segi keasaman, terus tingkat sweetness, body, terus flavor juga yang unik kayak gitu. Nah, apalagi kopi Jawa Tengah yang memiliki cita rasa buah plum, niku baru di Karanganyar. Ini Seperti itu. jadi buat warga Taniling ini yang pengen mencicipi, nanti kita akan coba seduh dan testimoninya dari Mas Dovi. Sebelum memulai itu tadi sempat ngobrol sedikit tentang pengembangan kopi di Kabupaten Karanganyar, terutama di lereng Lawu bagian barat berarti. Iya, sebenarnya kan balik lagi ke tingkat kesadaran. Jadi kami sebagai pelaku bisnis kopi kayak gitu, saya sama Hari. Nah, itu otomatis kita aja dihidupin sama kopi. Nah, kenapa kita nggak menghidupi yang merawat pohon kopinya gitu. Apalagi dengan kota sendiri, kota kelahiran sendiri yang memiliki perkebunan atau produksi kopi yang unik. Kami pun memberanikan diri itu ketika awal lomba tahun 2018 untuk membawa kopi Karanganyar untuk ke kancah provinsi. Jadi itu alhamdulillah mendapatkan juara harapan 2 dari 24 kabupaten se-Jawa Tengah penghasil kopi. Nah, terus otomatis dari situ pun kita bisa mengoreksi kekurangan kita apa dari kopi-kopi yang sudah juara 1 atau 2 atau 3 kayak gitu, otomatis menjadi acuan. Nah, dari situ saya sama Hari berniat untuk memperbaiki kualitas sama tingkat grade untuk kopi Karanganyar sendiri. Nah, mulai dari situ ada lomba lagi di tahun 2019. Nah, di situ pun kami membawa kopi Jenawi menyabet juara 3 se-Jawa Tengah. Nah, dari situ pun hasil dari lomba untuk kami sendiri memutuskan itu untuk membelikan alat. Nah, dari situ kemandirian. Jadi ya alat palper sama uler itu hasil dari lomba. Jadi ada pengembangan yang 18 hektar itu dimulai kapan dan targetnya seperti apa gambarannya? Kerjasama dengan siapa saja? Mungkin Mas Ari. Kalau yang untuk penanaman yang terbaik ini itu dilakukan baru awal tahun ini 2021 ini. Awal tahun udah dimulai, tapi kan nggak bisa serentak langsung ditanam seluasnya segitu kan, tenaganya kan tidak mampu untuk mengerjakan luas sekitar 18 hektar. Tapi untuk kedepannya kan pasti sedikit berapa ratus pohon ditanam, nanti minggu depan lagi itu berkelanjutan terus. Jadi tetap continue terus proses penanamannya itu. Kalau targetnya setahun ini harusnya sudah selesai. Seluas 18 hektar itu dengan jumlah pohon sekitar 80.000. Itu berarti kira-kira panen tahun berapa ya? 3 tahun lagi. 3 tahun lagi. 3 tahun lagi. 2024 ya? Ya, 2024. Itu masih panen awal. 2025 lah. Ya. Jadi di tahun 2025 kopi Lawu, kopi Jenawi ya? Ya. Itu masuk wilayah Jenawi juga? Masuk. Jadi nanti akan ada muncul ikon kopi baru. Wah, kopi Jenawi. Iya. Ya, harapannya seperti itu, Pak. Siap, begitu. Nah, sambil kita nyeduh, Mas. Jadi monggo nanti diceritakan yang diseduh apa, kemudian prosesnya siap. apa begitu.
Nih, ini saya akan menyeduh kopi Jenawi. Di sini saya akan menggunakan sekitar 15 gram biji kopi. Nanti dengan mungkin saya giling dengan green size medium. Sini saya akan menggunakan alat seduh 360, dan di sini saya juga menambahkan alat yaitu lili drip, bertujuan untuk mempercepat ekstraksi si kopinya sendiri. Nah, ini alat lili dripnya. Ya. Karena ketika menggunakan alat lili drip ini otomatis kopi nanti yang terekstrak akan lebih cepat untuk turun. Jadi itu untuk mempercepat ekstraksi dan mencari clean dari kopinya sendiri. Nah, sebelum saya memulai menyeduh, saya bacain dulu filternya untuk menghilangkan aroma dari kertas filter. Oh iya, biar tidak mengganggu rasa kopinya ya. Untuk kopi Jenawi sendiri itu idealnya menggunakan suhu dari 88 sampai 90 derajat. Nah, ketika saya udah membasahi filter, saya tuangkan. Nah, ini biasanya banyak brewer itu yang lupa untuk memadatkan ketika kopinya udah masuk ke dripper. Jadi dipadatkan Ya. sedikit ya. Nah, terus penuangan pertama saya tuangkan itu sebanyak 30 mili. Nah, ini namanya proses brewing, bertujuan untuk menghilangkan gas dari si kopinya sendiri dan untuk mencari ekstraksi pertama. Nah, biasanya di sini untuk membangkitkan tingkat keasaman, untuk mencari bodi dari si kopinya sendiri. Nah, itu selama 30 detik. Jadi, Itu perkiraan yang penting terendam begitu. iya. Kopi itu terendam basah. Terus puringan kedua biasanya saya menuangkan sekitar 150 mili. Nah, ini bertujuan untuk mencari sweetness, flavorful dari si kopinya sendiri. Nah, ini jangan sampai surut. Untuk puringan ketiga saya menambahkan lagi sekitar 60 mili. Biasanya saya menggunakan rasio 1:15. Di Madatan ini kita cicipi bersama kopi Lawu Jenawi. Iya. Kopi Jenawi. Kalau yang bercerita tetap Mas Dovi, karena yang punya kompetensi di antara kita berdua. Yang kompeten, yang kompeten. Iya, yang kompeten. Ya. Nah, kalau kopi ini sendiri itu yang natural ini dia clean. Jadi ini kan karena habis roasting juga. Jadi sebenarnya kopi ini perlu istirahat juga. Jadi sekitar 4 hari untuk resting. Ya. Nah, tapi karena untuk menguji kualitas kelayakan atau tidaknya, otomatis tetap biasanya kita cupping. Jadi sebelum nanti kita resting itu kita cupping dulu habis roasting. Nah, itu untuk menguji kelayakan atau tidaknya, dan untuk ibaratnya mengelok atau mengunci cita rasa yang di awal nanti sampai resting apakah konsisten. Untuk tingkat sweetnessnya dia lebih cenderung, kalau ini lebih cenderung ke medium. Nah, untuk rasa seperti ada gula tebu
ya sugarcane. Terus kalau untuk buahnya dia ada plum, tamarind, terus ada sedikit apel sebenarnya. Mungkin apelnya ini akan keluar ketika nanti resting, apel hijau. Ya, apel hijaunya ini nanti akan keluar ketika sudah selesai resting, sekitar 4 hari atau 5 hari. Nah, terus ada coklat juga untuk natural ini. Jadi untuk wash itu coklatnya cenderung tipis, tapi untuk natural biasanya coklatnya lebih tinggi, intensitasnya lebih tinggi. Tuh. Tapi untuk aftertaste, untuk aftertaste kopi Jenawi itu terkenal akan clean-nya. Jadi ketika ditelan udah langsung hilang. Jadi clean, nggak ninggal. Iya. Dan untuk body si natural ini cenderung medium juga, nggak terlalu high dan nggak terlalu low juga, jadi medium standar. Nah, sebenarnya kalau body itu tergantung teknik penyeduhan. Jadi untuk profil lacto medium, ketika mau nyeduh kopi itu high body kayak gitu, tinggal main green size aja. Jadi ketika mau clean ya tinggal kasarin dikit. Jadi untuk cita rasa Mas Dovi dan Ya. Mas Heri, jadi yang kemarin dibawa lomba itu berarti yang ini, yang Jenawi ini. Iya, yang Jenawi. Yang Red Bourbon ini. Iya. Berarti secara kualitas sebenarnya kan sudah sama juri-juri yang lomba ini sudah diakui. Iya. Apalagi dengan ditambahin kopi ini organik. Oh iya. Itu lebih menambah intensitas akan kenaturalan kopi ini. Nah, sekarang untuk cita rasa gambarannya kan kita sudah untuk penyeduhan. Oh iya, tadi ini di grindernya, di greennya Ini ke medium. medium, green medium. Jadi untuk yang natural cita rasanya seperti itu. Ya. Jadi buat warga Taniling nanti yang mau mencicipi untuk wilayah Solo Raya, untuk pemesanan sebenarnya bisa dikirim kemana saja? Kemanapun Bisa. kami siap untuk Jadi mengirim. nanti untuk kontak person dan pemesanan nanti bisa lihat di deskripsi, kita sertakan di deskripsi nomor Mas Dovi dan Mas Hari. Buat warga Karanganyar dan sekitarnya, Sukoharjo, Solo, Sragen, bisa main ke Dam Kopi di Papahan Karanganyar atau juga langsung ke Bornem yang kemarin di dekat Telaga Madeda. Iya. Jadi nanti kalau mau piknik ke Telaga Madeda bisa mampir ke Mbak Nem Kopi. Bornem Kopi kan itu. Kalau mau beli kopinya yang sudah roasting di sini juga ready. Terima kasih banyak Mas Dovi dan Mas Hari atas sama-sama. Semoga usahanya sukses. Amin. Dan perjuangannya untuk menggiatkan kopi di Karanganyar, di Kopi Lawu Jenawi tambah maju, tambah sukses begitu. Amin. Ya. Ya demikian warga Taniling TV ngobrol kita dengan Mas Hari dan Mas Dovi. Semoga obrolan ini bermanfaat. Salam Taniling TV. Bisnis agri tak pernah mati.